Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Ibu-ibu yang saya hormati, yang saya cintai, yang tergabung di Bi'ah Qur'aniyah PW Persisi Jawa Barat. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pelajaran tafsir. Untuk kali ini adalah bagian terakhir dari surat Al-Lail. Maka sebelumnya kita akan baca terlebih dahulu seperti biasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa batigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Di ayat yang ke-17 dari surat Al-Lail ini ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan wasayujannabuhal atqa, dan akan dijauhkan darinya neraka orang yang paling bertakwa. Maka di kitab Al-Marogi penjelasannya sayub'adu anhal mubalighu fi inqa'il kufri wal ma'asi. Nah, yang dimaksud dengan wasayujannabuhal atqa adalah orang-orang yang paling bertakwa itu ya akan dijauhkan dari neraka. Itu artinya fi inqa'il kufri wal ma'asi. Mereka diberi kemampuan untuk membersihkan diri dari kekufuran dan kemaksiatan. Asyadidit taharruzi, dan diberi juga kewaspadaan yang sangat waspada minhuma, dari keduanya. Yang dimaksud keduanya adalah kekufuran dan kemaksiatan. Bihaitsu la yahturuhuma lahu bibalin. Sampai-sampai karena kewaspadaannya itu, bahkan mereka tidak pernah ya terlintas dalam pikirannya untuk melakukan keduanya. Kemudian summa wusifal atqa bi afdoli mazayahu faqala. Kemudian disifatilah orang-orang yang paling bertakwa itu dengan keutamaan dari berbagai keuntungan. Jadi orang yang bertakwa itu diberi sifat, yaitu keabdolan atau keutamaan dari meraih keuntungan-keuntungan itu. Faqala, maka Allah berfirman, alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya. Jadi dalam hal ini membersihkan diri dari dosa-dosa itu tentu banyak ya caranya. Ada yang membersihkan diri dengan sholatnya, ada dengan saumnya, ada juga dengan ibadah hajinya, ada dengan ibadah umrohnya, dan lain sebagainya. Tapi untuk kali ini dikhususkan, yaitu alladzi yu'ti malahu yatazakka. Dia membersihkan dirinya itu adalah dengan cara berinfak, ya, adalah membagikan sebagian hartanya kepada yang berhak menerimanya. Maka disebutkan innal atqa huwallazi yunfiqu amwalahu, yakni orang yang paling bertakwa itu adalah yang menginfakkan harta-hartanya. Ada amwalun itu adalah bentuk jamak dari malun ya. Jadi ketika dia memiliki harta ya, harta apapun ya, maka diinfakkanlah fi wujuhil birri, untuk mengharapkan
kebaikan atau untuk mengarahkan itu kepada kebaikan. Dengan kebaikan itu toliban bidzalika toharota nafsihi. Dengan cara itu, maka dia mencari kebersihan atau kesucian jiwanya, wa qurbaha min rabbihi, dan mendekatkan diri kepada Tuhannya. La muridan bidzalika riyaan wala sum'atan. Dengan melakukan itu, tidak sama sekali mempunyai keinginan untuk riya dan sum'ah. Tidak seperti itu. Wala toliban madihan nasilahu, dan tidak juga mengharapkan pujian dari orang lain untuk dirinya. Fa inna dzalika, karena sesungguhnya hal yang demikian yang dimaksud adalah menginfakkan hartanya tapi ada riyanya, ada sum'ahnya, kemudian ada juga ya keinginan untuk dipuji orang. Maka ketika siapapun yang menginfakkan hartanya dengan tujuan yang demikian, duriba minan nifaqil lati yabdulu ma'ahul amalu. Maka itu akan sejajarkan dengan orang yang nifak, orang yang munafik ya. Dengan pemberiannya itu ya disertai dengan kemunafikannya. Dan kemunafikan tersebut alladzi yabtulu ma'hul amalu, yang justru munafik itu bisa menggagalkan amal yang dia lakukan selama itu, termasuk mengeluarkan hartanya, yaitu infak tersebut. Kemudian di sini ditambahkan wala yakunu li sahibihi alaihi thawabun mahma abu nafsihi wa ajhaduha. Maka orang-orang yang melakukan seperti itu tetapi dengan tidak karena Allah, tidak mengharap keridhaan Allah, tetapi mengharap pujian dari manusia, maka orang yang melakukannya itu ya la yakunu li sahibihi alaihi thawabun gitu. Maka tidak ada sama sekali untuk yang melakukan tersebut thawabun. Jadi pahalanya itu tidak ada. Mahma abu nafsihi wa ajhaduha. Betapapun dia ya merasa lelah jiwanya, merasa lelah jihadnya, bahkan sangat lelah ya, sangat letih, sangat capek di dalam berjihadnya, termasuk juga mengeluarkan infaknya. Dia merasakan repotkah atau apalah gitu. Tetapi sayang, dari rasa capek, rasa repot, itu tidak menghasilkan pahala sedikit pun karena kesalahannya apa? Ingin dipuji manusia. Wallahu la yaqbalu minal amali. Maka Allah tidak akan pernah menerima amalan-amalan itu ila makana kholison liwajihi. Kecuali orang yang berinfak itu ya menyertakan di dalam dirinya keikhlasan, kholison keikhlasan liwajihi untuk mengharap ridho Allah. Selanjutnya, waqad akkada hadza biqolihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguatkan kembali pembahasan yang tadi dengan satu ayat berikutnya. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, dan tidak ada seorang pun memberikan sesuatu nikmat padanya yang harus dibalasnya. Dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat padanya yang harus dibalasnya. Nah, penjelasannya ai innahu la yaqsudu bi infaqihil mala mukafa'ata ahadin gitu. Ketika dia menginfakkan hartanya itu tidak pernah ada tujuan untuk mendapat balasan dari seseorang. Jadi ketika memberi ya memberi dengan penuh keyakinan bahwa jika kita memberi maka Allah akan memberi pula. Jadi balasannya itu diharapkan sepenuhnya hanya Allah yang bisa membalas dengan balasan yang paling mutlak, yang paling banyak, yang paling hebat. Jadi tidak ada harapan karena kalau kita rasakan ya ketika seseorang memberi kepada orang lain kemudian dia berharap untuk dibalas kembali, maka ketika orang itu tidak membalas kebaikan kita, maka akhirnya kita tidak ikhlas, tidak ridho dengan pemberian itu. Nah, ini yang harus dihindari, yang menjadikan pahala-pahala itu lenyap seketika, itu karena keburukan yang dilakukan oleh yang memberi tadi.
Di sini disebutkan ala nikmatin kana qad aslafaha. Jadi pemberian kepada seseorang itu ya berupa kenikmatan, kebaikan yang telah berlalu sebenarnya. Berlalu diberikannya kapan begitu. Tapi dia ingat saja bahwa ketika dia memberi, orang yang tadi ternyata tidak membalasnya. Maka dengan mengingat-ingat bahkan di ayat yang lain itu disebut-sebut. Jadi pemberiannya itu disebut-sebut berkali-kali ya ketika memberi itu. Padahal kan sebenarnya pemberian yang sudah kita sampaikan kepada mereka itu kan langsung dicatat. Ada malaikat Rokib di sebelah kanan kita, ada malaikat Atid di sebelah kiri kita. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah lengah tentang apa yang kita kerjakan. Tapi bagi orang-orang yang munafik ketika memberikannya itu, terus saja diingat-ingat, bahkan disebut-sebut bahwa dia pernah memberinya, dan itulah yang menggagalkan pahalanya. Kesananya wala jazaun ma'rufun ya, kana qad taqaddama bihi ilaihi. Wala jazaun ma'rufun kana qad taqaddama bihi ilaihi. Jadi dia tidak mengharapkan balasan apapun ya, yang terbaik bahkan tidak mendapatkan atau tidak mengharapkan balasan tersebut karena qad taqaddama bihi ilaihi. Karena itu sudah berlalu. Di dalam hadis itu diantaranya dinyatakan yang akan mengalirkan pahala kepada kita itu adalah apa yang sudah kita sodakohkan dan kita menganggap lewat saja. Maka sodakoh itu akan mengalir dengan sendirinya dan akan menemui kita pada hari kiamat nanti. Nah, seharusnya seperti itu, bukan dirusak dengan amalannya sendiri yang akhirnya pahala itu akan menghilang dengan sendirinya. Dilanjut lagi kepada ayat berikutnya. Illa batigha'a wajhi rabbihil a'la. Illa batigha'a wajhi rabbihil a'la. Tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keriduan Tuhannya yang maha tinggi ya. Nah, di ayat ini diperjelas kembali. Nah, orang yang memberikan sebagian dari hartanya itu ya punya niatnya terbaik, yakni ya lakinnahu yaf'alu dzalika qasidan ridho rabbih. Nah, yakni dia ya yang memberikan hartanya tersebut yaf'alu dzalika melakukan itu semua qasidan dengan maksud ridho rabbih adalah mencari dan mengharap ridho Tuhannya. Toliban masubatahu ya. Toliban masubatahu dan mencari masubatahu pahalanya wahdahu dari dia sendiri. Jadi pahalanya hanya diharapkan dari Allah saja karena tadi juga sudah disebutkan bahwa balasan dari manusia itu sedikit ya, balasan dari manusia itu kecil, tapi balasan Allah itu adalah berlipat ganda karena Allah mampu melakukan itu semua. Bahkan yang namanya pahala dari Allah bisa dari dua alam. Di alam dunia dia dapat pahala, di alam akhirat juga dapat pahala dari Allah. Jika itu melakukan infaknya atau pemberiannya dengan ikhlas karena Allah. Taqulu, jika kamu mengatakan begini, fa'atu kada abtaghi wajha fulanin. Fa'atu aku melakukan kada seperti itu, abtaghi aku mengharapkan wajha fulanin balasan dari seseorang. Lam yahmani alal fi'li illa ijlaluhu. Atau ya lam yahmani alal fi'li illa ijlahuhu. Nah, yang harusnya tidak berharap seperti tadi. Kalau tadi berharap aku melakukan ini adalah mengharap balasan dari seseorang yang kita beri itu ya. Nah, yang seharusnya adalah lam yahmani alal fi'li illa ijlaluhu. Tidak akan ada seseorang yang bisa membawa balasan itu ya kepada aku yang tadi diberikan tersebut, yang tadi memberikan tersebut. Nah, illa ijlaluhu kecuali kemuliaannya. Jadi kalaupun berharap itu ya tetapkan yang diberikan dari seseorang itu tidak akan sampai kepada kita melainkan ya adalah ijlaluhu kemuliaannya Allah.
wa qasdu mardotihi, dan maksud dari keriduannya. Jadi kalau kita berharap, maksudnya jangan berharap kepada seseorang, berharaplah kepada Allah. Kalaupun itu ya nanti datangnya melalui tangan siapa saja gitu. Bisa jadi dari tangan yang orang yang pernah kita beri atau dari tangan yang lain yang bahkan tidak disangka-sangka. Makanya ketika kita berinfak, maka khususkan itu pemberian kita semata ingin mengharap keridhaan Allah, dan Allah Subhanahu wa taala bisa melakukan itu kepada hambanya yang ahli berinfak. Wa khifatul wuqu'i fi ma yagdabuhu, bahkan yang paling ditakuti itu ya nanti akan kena murkanya Allah. Jadi kalau kita melakukan infak tetapi tidak berharap balasan dari Allah, hanya berharap balasan dari manusia, justru yang tadinya kita ingin pahala, ingin kebaikan ya dari infak tersebut malah kebalik. Wa khifatul wuqu'i fi ma yagdabuhu, itu tertimpanya atau tertimpanya murka Allah kepada kita karena kesalahan yang kita buat itu. Makanya sertakan ketika kita berinfak itu wa khifatul wuqu'i fi ma yaghdabuhu, sertakan rasa takut kita akan terjadinya murka Allah terhadap kita. Di ayat terakhir sebagai penutup dari surat Al-Lail itu ya, simpel saja, wala saufa yardo, dan niscaya kelak dia akan mendapat kesenangan yang sempurna. Jadi Allah menyempurnakan janjinya bahwa orang-orang yang berinfak dengan mengharap ridho Allah, nanti Allah akan memberikan gitu banyak kepada dia itu di akhirat nanti kelak ya. Maka di sini menggunakan kata wala saufa yardo, la saufa adalah lamnya lam taukid, artinya pasti ya. Kemudian ada saufa, saufa ada huruf istiqbal yang diartikan adalah menunjukkan waktu yang akan datang. Di antaranya ada sa, ada juga saufa ya. Sa dan saufa itu kalau sa menunjukkan di waktu yang sempit, yang sebentar, tapi kalau saufa adalah waktu yang masih agak lama begitu ya menantinya. Nah, kalau mungkin di sini dikaitkan dengan akhirat karena di ayat ini menukiknya ke bagian akhirat, maka digunakan kata saufa. Jadi Allah akan membalas, tapi mohon maaf tunggu dulu gitu. Agak lama barangkali balasannya, karena balasan yang secara mutlak yang lebih banyak itu nominalnya ada di akhirat. Maka disebutkan wala saufa yurdihi rabbuhu fil akhirati, begitu ya, bisawabihi. Yakni Allah itu akan memberikan apapun yang diinginkan, apapun yang diharapkan oleh seseorang yang berinfak tadi ya, dimulai dengan yurdihi rabbuhu. Allah itu memberikan keriduannya atau meridhoinya. Jadi Tuhannya meridhoinya, dhamir hu-nya kembali kepada orang yang berinfak. Di mana itu fil akhirati, di akhirat ya. Makanya akhirat masih lama mungkin waktunya dibanding dengan dunia, maka digunakan kata saufa gitu. Bisawabihi, dengan pahalanya, wa adimi jazaihi, pahalanya dijanjikan akan diberikan secara nominal yang besar, wa adimi jazaihi, dan keagungan balasannya. Jadi balasannya juga yang paling banyak, kemudian pahalanya juga seperti itu ya. Nah, wa fi qoulihi, dan di dalam firman-Nya wala saufa. Wala saufa itu adalah imaun ila anna ridho yahtaju ila badlin kathirin. Jadi kata-kata la saufa juga menunjukkan imaun ada sebuah sikap ya, ila anna ridho yahtaju ila badlin kathirin, bahwa ridho itu ya membutuhkan kepada kepada mencurahkan dengan banyak. Yang dimaksud di sini ya, ketika kita berharap kepada Allah, maka kita pun melakukan kebaikannya tidak asal-asalan, tidak sedikit, tapi harus ila badlin kathirin. Badlin itu mencurahkan, kathirin itu banyak. Jadi banyak mencurahkan itu banyak memberi, begitu ya, banyak memberi. Amalannya ditambah lagi, ditambah lagi, ditambah lagi. Jadi pengharapan kepada Allah tentang pahala ya di akhirat nanti itu pun bisa dilakukan dengan cara kita memberi lebih banyak, lebih sering. Ila badlin kathirin. Wala yakfil qalilu,
minal mali, dan tidak cukup hanya sedikit dari harta itu. Ya, jadi kita jangan curang, ingin diberi yang banyak tapi memberinya kecil. Karena di dalam Islam pasti diukur dengan itu, semakin banyak pemberian, semakin banyak pahalanya. Semakin rumit melakukannya, semakin banyak pahalanya. Semakin besar ujiannya, semakin banyak pula pahalanya. Selalu seperti itu. Maka bagi orang-orang yang memberikan hartanya dengan banyak, maka dia akan lebih berpeluang untuk mendapatkan nikmat yang penuh ya dari Allah di akhirat nanti. Maka disebutkan li'an yablughul abdu manzilata ridol ilahi. Nah, melakukan seperti itu untuk apa? Untuk supaya hamba itu sampai ya. Sampai kemana? Manzilata ridol ilahi. Sampai kepada peringkat, kepada apa itu tingkatan aridol ilahi, yaitu keridoan dari Tuhannya. Jadi keriduan secara mutlaknya itu bisa diperoleh dengan memberi dan memberinya lebih banyak lagi ya. Alhamdulillah, itulah barangkali ya tafsir dari surat Al-Maroghi dari bagian ke bagian sudah tamat, tetapi tentu mohon maaf menjelaskannya itu tidak semuanya. Jadi dipilih yang sekiranya ya mudah untuk dipahami, mudah untuk disampaikan, dan demikianlah tafsir dari surat Al-Lail. Mudah-mudahan menjadi manfaat bagi semuanya, mudah-mudahan menjadi jariah bagi kita semua karena ini akan disampaikan kepada banyak orang ya. Mohon maaf atas kekurangannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.